Oke, halo semua, selamat datang di channel YouTube gue lagi. Jadi sekarang nih lagi di Surabaya. Nah, lebih tepatnya di Pakuwon Mall. Enggak sih, ini sisi belakangnya nih, yang mall PTC-nya. Jadi kemarin ceritanya habis dari Kupang tuh gue emang perlu pulang lagi ke Jakarta, ke Bekasi untuk ngonten lagi. Cuma karena gue punya waktu yang agak lenggak, gak buru-buru, nyantai lah. Jadi gue sempetin ke Surabaya. Sebenarnya alasan ke Surabaya juga karena gue penasaran banget sih sama naik bis. Waktu itu tuh pernah gue naik bis Sinarjaya yang sleeper class nih, yang kayak gini nih. Cuma gue nggak betah karena gue orangnya nggak betahan tidur kalau di jalan. Nah, sekarang ini gue mau naik bis Gunung Harta yang double decker, yang tingkat. Gue udah milih hot seat yang paling depan buat ngeliat jalan. Habis ini mau mesen Grab, terus kita langsung menuju ke kantor Gunung Harta yang ada di Surabaya. Lebih tepatnya di Jalan Medaeng kalau nggak salah. Jadi tadi Surabaya cuma semalam doang sih, gue semalam tuh nginep di sini. Bisnya berangkat jam 4 sih, cuma sekarang udah mau jam 3. Jadi kita kesana aja dulu biar kita bisa ngeliat bisnya dulu. Sekalian kita review bisnya. Aduh, ini rambut kacau banget. Yaudahlah, langsung aja yuk kita berangkat. Oke, jadi kita udah nyampe di agen Gunung Harta yang Medaeng nih. Nah, ini di sebelah kita ini ada Gunung Harta UHD. Gue nggak tahu nih yang jurusan kemana. Yaudahlah, kita mau nukerin tiket bis kita dulu yang udah kita pesan lewat online. Oh iya, makasih. Bawa durian nggak, Mas? Nggak bawa. Datang durian. Oh, ini pilih menunya di sini ya. Iya, nanti biar disiapin di. Nah, jadi ini dia nih menunya nih. Ada paket 1 nasi rawon, paket 2 nasi bakso, paket 3 nasi soto ayam, paket 4 nasi goreng, paket 5 nasi sate ayam, sama paket ke-6 nasi ayam crispy. Jadi kalian pilih dulu sebelum bisnya berangkat. Oh, rumah makannya di daerah Ngawi. Yang ini aja deh, paket 3 nih. Soto ayam. Minumnya ada apa aja? Teh apa jeruk yang pasti ada. Teh aja. Angkat Dingin. tunggu ya kalau udah jam. Oke. Jadi ini dia tiket fisik yang akan kita dapatkan. Di sini ada keterangan jenis bis apa yang kita naiki, kita duduk di kursi nomor berapa, tujuan kita kemana, jam berapa, dan untuk harganya 410.000 untuk double decker yang non sleeper. Kalau yang sleeper 500.000. Kita masih memiliki waktu sekitar setengah jam sambil nunggu di ruang tunggu ini. Ya, tempatnya lumayan lah, seenggaknya ada casan dan duduknya masih oke lah. Yaudah yuk kita tunggu bisnya sampai datang. Ini lagi nunggu nih, niatnya mau nyari jajanan nih. Bis kotanya Surabaya nih, bis kota nih, cakep juga. Karena tadi gue sempat lihat yang warna merah tuh, itu kalau nggak salah yang biaya perjalanannya perlu pakai ini ya, apa namanya, botol plastik bekas ya. Kalau ini perlu juga nggak nih buat warga Surabaya yang tahu? Kita habis beli roti nih buat jaga-jaga kalau gue udah lapar sebelum sampai di rumah makan. Nih belinya di sini nih, Kampung Roti. Nih jadwal jam keberangkatannya sama trayeknya nih. Bogor, Lebak Bulus, Pulau Gebang. Kita turun di Kampung Rambutan, guys. Nah, ini jam keberangkatan bis malamnya juga nih. Yuk kita tunggu sampai bisnya datang. Nah, akhirnya nih bisnya datang juga nih, double decker. Nih kita duduk yang paling atas, guys. Tuh, wah, cakep banget sih. Ini gue pertama kali nih kalau naik bis yang double decker nih. Jadi setelah bisnya berhenti, nggak nyampe 5 menit kita langsung jalan lagi. Karena di sini tuh lagi agak macet, jadi langsung semuanya disuruh naik. Format kursi di lantai atas yaitu social distancing, atau satu kursi dengan kursi yang lainnya itu berjarak, yaitu 1-1-1. Yang mana ngebuat agak sempit ini akses kita untuk jalan dari belakang ke depan. Oh iya, kepala juga mesti hati-hati nih, kalau nggak kita kejedot sama bagasi kabin yang ada di atas kepala. Setiap kursi yang akan kita duduki udah disiapkan satu bantal dan juga satu selimut yang berlogo GHTS. Untuk bahan selimutnya ini cukup halus dan lembut, dan aku yakin bakal nyaman ini untuk dipakai dalam perjalanan jauh. Kita geser dulu ini bantalnya untuk ngelihat sandaran kaki, dan sandaran kaki ini bisa dibuka untuk kita simpan sendal atau sepatu kita agar tersimpan rapih di bawah situ. Lanjut kita geser ke sisi kiri. Di bawah sini ada 2 colokan USB slot yang diperuntukkan untuk ngecas HP, dan hanya untuk ngecas HP ya guys.
Lalu di atasnya ini ada tombol untuk kursi pijat yang lumayan berasa ketika diaktifkan. Ini getaran-getarannya ya lumayan berasa lah, kayak dipijat dikit. Lagi asik nge-review fitur yang ada di kursi bis ini, tiba-tiba dibagiin GHTS Snack Time sama kru bisnya. Kita lihat nanti ya guys. Kita lanjut dulu oprek apa aja yang ada di kursi ini nih. Dan aku nemuin ini nih, meja untuk kita makan. Dan itu ada satu bolongan untuk cup holder untuk nyimpen minuman kita. Jadi ini mejanya lumayan proper ya guys. Kita ambil snack kita dan ini cocok banget untuk ditaruh di atas meja lipat kecil ini. Ada yang hampir kelupaan di sisi kiri. Di sini ada satu tuas yang kita tarik untuk menurunkan senderan kita. Ini setelah kita tarik nih, tinggal didorong ke belakang aja. Dan ini kurang lebih hasilnya. Ini belum aku rebahin maksimal ya, karena kita juga harus tahu diri. Nggak enak sama penumpang di belakang kalau kita terlalu rebah, kakinya bisa kejepit gara-gara kita. Lalu kita lanjut lihat di sisi depan sini nih, ada audio video on demand yang menggunakan dari Android. Dan ini full touchscreen ya. Kita tunggu dulu nih sampai benar-benar menyala. Oh ya, kita bisa adjust juga nih tergantung tinggi rendahnya posisi duduk kita. Dan jangan lupa nih, udah diingetin nih, for safety please fasten your seat belt. Tuh, ternyata ada seat beltnya nih, seat belt 2 titik. Cuma nggak aku pakai juga sih, aduh, jangan dicontoh lah. Ini ketika kita mau lewat jalan raya Waru kalau nggak salah, sempit banget ini kiri kanan dan pemotor-pemotor itu tuh pada lawan arah. Tapi bis ini bisa aja nih mosak-masik. Kita lanjut ngeliat ada fitur apa aja nih di audio video on demand di depan kita ini nih. Yang pertama ada music nih buat kita dengerin lagu. Lalu ada video dan kita lihat dulu nih ada film apa aja nih ya. Yak, ternyata hanya 3. Yang pertama ada Godzilla vs Kong, lalu Jungle Cruise sama Luka. Salah. Bercanda mulu. Lanjut kita lihat aplikasi ini ada apa aja nih. Ada Chrome, terus ada Play Store, ada POW, terus juga ada YouTube nih. Ini bisa kita gunakan semua nih. Kita lihat lagi apakah masih ada. Oh, ternyata sudah tidak ada. Dan jujur ini sebenarnya nggak kepake sih buat aku, karena aku lebih memilih untuk ngelihat jalan daripada nonton video. Aku coba beranjak pindah ke kursi nomor 2A ini nih. Ini fiturnya sama aja sih, dan di sini ada layar dan juga senderan kaki. Tapi sayangnya untuk kursi 1 dan 2 itu nggak mendapatkan bagasi kabin, bagasi atas. Jadi aku nyimpen tas tuh di sisi depan. Dan yang aku bilang tadi, kalau kita terlalu rebah pasti kaki orang belakang kejepit karena space-nya nggak seluas di kursi deretan seat 1. Kita lanjut ngintip toilet yang ada di lantai bawah. Dan ini tadi yang aku bilang kelas sleepernya ini nih, harganya 500.000 untuk Surabaya Jakarta, dan ini ada 6 seat. Langsung aja kita buka. Dan yang pertama kali aku rasain adalah ini cukup wangi guys. Oh ya, yang perlu diingat, dalam bis ini nih hanya diperbolehkan untuk buang air kecil, tidak boleh buang air besar. Dan juga hanya bisa digunakan ketika bis ini berjalan. Halo teman-teman, ada saya di sini. Kita lanjut review. Untuk toilet ini cukup bersih dan juga dingin nih karena ada AC langsung. Kembali beranjak ke lantai atas, di sini ada fasilitas yang bisa kita nikmati, yaitu kopi-kopian, dan kita bisa langsung seduh di sini sendiri. Harusnya kalau kita bawa pop mie juga kayaknya bisa diseduh di sini juga deh. Mohon maaf isinya aku hanya voice over karena di sini tuh sunyi sekali, aku jadi nggak terlalu enak kalau ngebuat kebisingan. Kita cek isi snack yang diberi sama GHTS ini. Yang pertama itu ada roti isi coklat keju, lalu kita dikasih juga air mineral sama susu coklat Indomilk. Buat apa aku beli roti ya? Ini tempat kita nyimpan alas kaki, dan ini tinggal ditutup dan selonjoran. Waduh, enak banget ini mah. Yaudah yuk kita nikmati aja dulu perjalanannya.
Nah, jadi ini bisa lagi ngisi solar. Kita turun dulu deh guys buat ngeliat bisa nih. Tronton berapa nih? 8, 10 roda. Biasa kita pakai yang 2 roda, 4 roda. Kali ini naik yang 10 roda guys. Salah guys, ternyata Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 itu hanya 6 roda. Ini sasis premium, gokil nih nyamannya. Wah, GHTS 88. Hampir kelupaan, di senderan kaki di depan kita ini bisa dimaju mundurin sesuai kebutuhan kita. Tinggal kalau udah pas, kita kembali selonjor lagi. Selamat malam penumpang Gunung Harta yang terhormat. Dalam beberapa saat lagi, kita akan tiba di rumah makan dan akan beristirahat selama 30 menit. Jangan lupa untuk membawa tiket Anda untuk ditukar dengan kupon makan gratis. Selamat menikmati dan selamat malam. Oke, jadi kita udah berhenti di rumah makan Taman Sari. Nih kita kelilingin sedikit busnya. Ini udah kayak RGB komputer gaming nih. Waduh. Jadi ini pakai sasis dari Mercedes-Benz OC 500 RF. Ya setahu gue 2542. Tolong koreksi kalau salah ya. Artinya 250 HP dan kuat mengangkat 42 ton ya atau apa? Kalau salah gue tulis di sini nih. Udahlah, kita mau ke dalam dulu buat makan. Oke guys. Ini sekilas kita lihat yang kelas sleeper ya. Nih, pakai gorden. Cuma visibilitasnya agak terbatas sih, depannya ketutup. Tapi terus juga ininya nggak luas lah. Tetap gua lebih prefer yang di atas guys. Yuklah kita masuk. Jadi ini dia makanan yang udah kita pilih tadi dan di sini tuh langsung disajiin. Ini tadi kan pesan soto ayam, terus ada tempe, ada nasi, ada pisang sama kerupuk. Ya udahlah, selamat menikmati dulu. Makan dulu kita guys.
Oke guys, mungkin sekian aja untuk video kali ini mereview fasilitas apa aja yang diberikan oleh bis GHTS ini. Nah, untuk video keduanya ada lanjutannya nih, part 2 nih, untuk kita lihat seberapa satset-satsetnya bis ini nih. Tapi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja dulu ya guys untuk mereview fasilitas pada bis ini. Oke, terima kasih yang udah nonton guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, thank you guys.